Di tengah riuhnya ruang persidangan dan beratnya tuntutan hukum yang membayani, ada satu sosok yang tak pernah absen memberikan kekuatan. Ya, Dr. Camelia, kekasih Ammar Zoni. Dengan setia, ia hadir menemani setiap langkah Ammar Zoni, menjadi fase di tengah gurun persoalan hukum yang menjerat sang aktor. Namun, bukan sekadar kehadirannya menjadi sorotan. Di balik tatapan lelah Ammar, tersirat sebuah ambisi besar. Ia tak hanya ingin bebas dari jeruji besi, tapi ia membawa harapan besar, yakni bebas demi segera menghalalkan Dr. Camelia. Banyak yang bertanya, apakah janji manis ini hanya sekedar alibi untuk menarik simpati hakim? Untuk menjawabnya, kita harus melihat lebih jauh ke dalam gestur dan mikroekspresi Ammar Zoni. Ya, pakar ekspresi, Dodi Triasmara, dalam kesempatan ini membedah 5 bukti kuat bahwa Ammar Zoni benar-benar serius ingin meminang sang dokter. Dan berikut 5 analisis pakar ekspresi Dodi Triasmara, versi Cumi Top 5. Ruang sidang yang dingin dan pengap, biasanya hanya menyisakan ketegangan dan raut wajah yang muram. Namun, pemandangan berbeda terlihat pada sosok Ammar Zoni. Di tengah gempuran proses hukum yang melelahkan, muncul sebuah pancaran energi yang tak biasa setiap kali sosok wanita itu melangkah masuk. Dr. Camelia. Banyak yang menyebut kehadiran sang dokter hanyalah dukungan moral biasa. Namun, dari sudut pandang sains dan gestur, ceritanya jauh lebih dalam. Pakar ekspresi Dodi Triasmara menyebut, kehadiran Dr. Camelia bukan sekadar pendamping, melainkan obat bahagia yang paling nyata bagi Ammar. Lantas, seperti apa analisis lengkap Dodi Triasmara? Gue nggak bersalah intinya. Kalau lihat dari sequence awalnya itu terlihat Mas Ammar itu sangat happy ya. Kenapa dia senyum lebar, terus kemudian juga ngelihat benar-benar natap ke orang yang dia temuin gitu. Jadi terus secara proximity juga jarak itu dia sangat dekat gitu ya. Bahkan dia sampai ketemu sama mamanya kalau nggak salah di situ ya. Terus ketemu juga dengan orang-orang yang dekat, terutama dengan kawan wanitanya yang paling dekat gitu ya. Jadi itu nunjukin gitu ya. Itu bentuk apa ya? Rasa haru gitu ya. Jadi kalau secara emosional kan itu sebenarnya happiness, happy, senang gitu ya. Senang yang kemudian karena sampai di titik tertentu biasanya kan orang akan meneteskan air mata gitu ya. Jadi momen-momen yang buat dia sangat berharga. Kira-kira itu yang bisa disampaikan. Di ruang sidang yang penuh tekanan, sebuah momen singkat berhasil mencuri perhatian publik. Bukan tentang pembelaan hukum atau nota keberatan, melainkan sebuah pelukan erat dan kecupan hangat antara Ammar Zoni dan Dr. Camelia. Bagi banyak orang, ini mungkin hanya ungkapan rindu, namun bagi pakar ekspresi, Dodi Triasmara, momen ini adalah jendela menuju kebenaran perasaan mereka. Membaca bahasa tubuh bukan hanya soal melihat apa yang tampak, tapi merasakan apa yang tersirat. Pakar ekspresi menyebut, peluk cium tersebut menunjukkan bahwa ikatan emosional keduanya sudah mencapai level yang sangat dalam. Ya, karena dia memang sudah punya kedekatan, jadi artinya di momen itu dia kemudian tadi kan orang kalau memang sudah dekat, proximity-nya artinya secara jarak spasialnya itu dia udah sangat close gitu ya. Jadi kalau sama orang yang nggak terlalu dekat kan dia juga akan cuman kasih tangan gitu ya, itu yang dilakukan sama Mas. Tapi kalau
Ini kan dia benar-benar samperin, deketin, udah juga peluk, cium gitu ya, kira-kira begitu. Itu yang respon natural yang terjadi ketika orang itu memang sudah sangat dekat. Begitu juga dengan terlihat ketika dia interaksi dengan ibunya gitu ya. Nah, dengan tantenya mungkin atau dengan keluarganya yang sangat dekat. Itu yang juga dilakukan. Persidangan adalah ujian mental yang menguras energi dan harapan. Bagi Amar Zoni, setiap ketukan palu hakim dan rentetan pertanyaan jaksa adalah beban yang sangat berat. Namun, di tengah hiruk-pikuk hukum tersebut, ada satu pemandangan yang tak pernah berubah, yakni kehadiran Dr. Camelia yang selalu berada di radius pandangannya. Bukan sekedar hadir secara fisik, ketergantungan emosional Amar kepada sang dokter sangatlah nyata. Pakar ekspresi mengungkapkan bahwa Amar Zoni menaruh rasa percaya yang nyaris mutlak kepada Dr. Camelia sebagai sandaran hidupnya selama sidang. Lantas, seperti apa analisis lengkap Dodi Triasmara? Dan aku minta tolong kamu ini ya, datang ke sana. Karena kan kamu wakilin aku sekarang. Ya, kamu, ibu ya, tolong untuk dukung ya, membawa ini semua untuk keadilan gitu loh. Ya, aku butuh semuanya. Aku harus pulang. Aku pengen pulang. Ya, aku harus pulang. Gak mungkin aku kayak gini. Ada dalam konteks ini kemudian ya Mas Amar ini mention kamu jadi wakil saya kan gitu ya, jadi ada statement itu sama ibu sama kamu, karena kamu yang ini sambil kamu mesti bantu saya gitu. Jadi statement itu yang sebenarnya menggarisbawahi di luar dari sebagai memperkuat lagi dari kemudian hal yang kedua adalah dia menyampaikan itu secara lugas ke dia, sampaikan juga di hadapan ibunya dan juga saudara-saudaranya gitu ya. Jadi itu hal yang kedua, memperkuat itu. Dan yang ketiga adalah kemudian dia menatapnya juga menatap ini dengan tatapan mata, arah wajah, ekspresi muka yang juga notabene-nya itu cukup serius dan nada suaranya juga cukup tegas. Nah, ini menandaskan bahwa dia memang benar-benar hal ini dia mau menyampaikan, saya percaya sama kamu, saya minta tolong sama kamu. Di tengah lorong gelap dinginnya sel tahanan dan tegangnya ruang sidang, sebuah cahaya harapan menyelinap masuk. Bukan tentang keringanan hukuman, melainkan tentang sebuah janji yang diikarkan dengan penuh keberanian. Amar Zoni berjanji akan mempersunting Dr. Camelia segera setelah ia menghirup udara bebas. Banyak yang meragukan apakah janji ini hanya sekadar pemanis di tengah peliknya kasus hukum. Namun, kebenaran seringkali tidak terletak pada kata-kata, melainkan pada gerakan halus otot wajah yang tak bisa dimanipulasi. Pakar ekspresi membedah setiap inci gestur Amar Zoni dan menyimpulkan jika janji tersebut benar-benar tulus. Ya, kamu sampaikan ke bapak kamu, aku serius. Ya. Kalau kita lihat tadi tahapannya di awal ketika dia menuju ruang sidang dan kemudian bisa melihat saudara-saudaranya itu di tahap satu itu, dan ibunya dan juga orang-orang terdekatnya dia, itu dia merasa relief gitu ya, dia merasa happy di situasi situ, dibuktikan dengan senyum, terus kemudian tatapan, terus kemudian gerakan bahasa tubuhnya, proximity-nya, dia hampirin gitu. Jadi prosesnya itu jadi ada kebergegasan, dia pengen cepet-cepet ketemu sama mereka, deketin mereka, bisa interaksi, touching secara personal. Nah, itu yang terjadi di phase 1. Ketika kemudian dia mendengarkan keterangan saksi gitu ya. Nah, di situ terlihat kemudian ada perbedaan gradasi emosinya, dari mana? Dari wajahnya, cara dia mention kalimatnya yang tegas, mencoba mengulang, merimain lagi, dan di sela-sela itu dia juga ngalamin atau melihat bagaimana si saksi ini menyampaikan beberapa hal yang menurut dia
menurut dia disampaikan seperti kontradiksi, karena kalau ditanya ini hanya kemudian di sisi lain hakim menegaskan bahwa bisa aja orang lupa. Nah, itu buat dia sesuatu yang membuat dia ada di posisi yang tidak menguntungkan. Itu sehingga wajahnya ya happy kemudian agak sedikit berubah gitu ya. Dia mau reaffirm lagi, dia menyampaikan lagi dan juga sempat menyampaikan ke awak media, ke teman-teman media apa yang kemudian menjadi harapan dia, apa yang jadi ekspektasi dia, apa yang kemudian jadi rencana dia, dengan kemudian dia sampaikan itu juga ke ibu dan ke teman wanitanya itu. Di luar ada saudara-saudara lain yang mendengarkan dia. Jadi itu stages pergerakan emosionalnya. Semuanya kan ujungnya ingin ada pengharapan, ingin ada perbaikan, dan kemudian tentunya kalaupun memang terbukti bersalah, itu kemudian ada proses keringanan atau bahkan mungkin sampai di tahapan yang paling ujung adalah bisa dibebaskan. Di tengah gempuran kesaksian dan bukti-bukti di persidangan, ada sebuah perjuangan lain yang sedang dilakukan Ammar Zoni. Perjuangan itu bukan untuk meyakinkan hakim atau jaksa, melainkan untuk meyakinkan satu hati yang paling berharga baginya, Dr. Camelia. Bagi Ammar, kehilangan kebebasan mungkin berat, namun kehilangan kepercayaan dari wanita yang dicintainya adalah kehancuran yang sesungguhnya. Momen-momen bisikan dan tatapan dalam di sela sidang menjadi sorotan utama. Pakar ekspresi melihat adanya upaya yang luar biasa besar dari Ammar Zoni untuk meyakinkan Dr. Camelia bahwa dirinya tidak bersalah sebagaimana yang dituduhkan. Di momen ini kan sebenarnya siapapun sebenarnya bisa menyampaikan ini gitu ya. Bisa menyampaikan ini, memberikan statement ini, dan Mas Ammar pun punya right, punya say untuk bisa menyampaikan itu. Hanya lebih kepada dia meluapkan karena dia tidak bisa menyampaikan itu dalam persidangan gitu ya. Karena tapi kemudian dia ambil langkahnya di situ, di-share lebih kepada bagaimana dia meminta seorang ibunya dan kemudian teman dekatnya itu untuk kemudian mencari informasi lebih lanjut atau kemudian mencari bukti-bukti lebih lanjut untuk memastikan atau mendukung apa yang dia coba sudah utarakan di awal itu. Bahwa dia tidak menerima dan kemudian ada bukti-bukti lain yang mengarahkan dia atau menguatkan dia atau bahkan mungkin meringankan dia untuk segera bisa diproses lebih lanjut.